pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya mau tanya dulu nih. Kalau kita mengalami pencobaan, gampang nggak kita untuk beriman kepada Yesus? Sulit ya. Jadi Bapak Ibu sama seperti saya. Nah sekarang, kalau kita mengalami pencobaan, gampang atau mudah kita percaya kepada Tuhan? Ya. Kita belajar iman itu tidak perlu gede-gede, yang penting utuh. Ya, iman itu bukan masalah besar atau kecil, tapi yang penting utuh. Nah, sekarang apa bedanya iman dan percaya? Mari sebelum kita tundukkan kepala, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Ya Bapak Ibu, kita mohon pertolongan Tuhan, Engkau Allah yang besar. Kami percaya kepadamu, firman-Mu sudah mengatakan demikian. Tuhan, aku percaya sebab kuasa-Mu sempurna. Ini harus kami pegang. Dikala kami kiranya kuasa daripada Roh Kudus ini boleh menguasai hati, pikiran, roh kami, agar kami boleh menerima rema sesuai kondisi kami masing-masing, sehingga itu pasti cocok. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, kami mau baca firman-Mu, dan kami mau melihat bagaimana sebetulnya daripada firman-Mu ini bekerja dan berbicara kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 6. Sudah Bapak Ibu ya, mari kita baca bersama-sama. Saya akan membaca dan kita bersama-sama menyimaknya. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ayat 3. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ayat 6. Lalu
percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tema kita pada pagi hari ini, kita akan berbicara begini. Orang percaya ini belajar dari Abraham menanti-nantikan jawaban Tuhan dengan iman. Ya, makanya tadi saya tanyakan, iman dan percaya itu bedanya apa? Ya. Mari kita lihat. Kalau Abraham datang kepada firman Abraham dalam satu penglihatan ya, nggak datang seperti Bapak Ibu ini lihat Andreas berdiri di sini, enggak, ya dalam satu penglihatan. Bapak Ibu ada yang pernah terima penglihatan? Enggak ngaku ya. Saya seumur-umur terima penglihatan baru sekali, seumur-umur. Tapi satu itu sudah cukup buat saya. Kenapa? Membuktikan bahwa Tuhan saya ada dan hidup dan benar. Gitu. Ya. Nanti cerita penglihatan lain kali. Tema kita akan ke sana. Kemudian Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan? Aku meninggal tidak punya anak. Ya. Abraham sudah tua dan akan meninggal tidak punya anak. Kok Tuhan bilang keturunanmu, anak kandungmu? Sangat jelas dikatakan. Jadi belum ada anak, Sarah pun hamil juga belum. Ya, tapi Tuhan berjanji anak kandungmu. Nah, di sini kita perlu belajar apa bedanya percaya dan beriman. Gitu ya. Beberapa dari kita saya percaya akan sanggup menjelaskan bedanya iman dan percaya. Tapi sebagian daripada kita mungkin ragu. Kayaknya begini sih Pak. Kayaknya begitu sih Pak. Begitu ya. Nah, kita mau buat jelas supaya Kejadian 15 ayat 1 dan 6, khususnya ayat 6 itu bisa berlaku pada kita dan kita yakin. Bapak Ibu, iman dan percaya itu beda tipis 11-12. Kalau beda tipis, kenapa firman Tuhan mengatakan yang satu menulis iman, yang satu menulis percaya? Betul ya? Kita jumpai itu. Kadang-kadang firman Tuhan tulis iman, kadang-kadang tulis percaya, gitu ya. Nah, tema kita digabung orang percaya belajar dari Abraham untuk menanti-nantikan jawaban dari Tuhan dengan iman. Tentu ada bedanya dong. Beda tipis ya, bedanya ya ada. Ini kalau berbicara Kejadian 15 ya, setiap saya dapat tema ini, saya selalu bilang sama Tuhan nomor satu, Tuhan, Andreas bingit, karena saya mati-matian di sini. Yang bukan adalah kata benda, adalah kata kerja, itu bedanya. Jadi kata benda ini berbicara tentang definisi, arti yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Artinya ya sudah seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kita belajar saya beriman, itu artinya definisi itu harus jelas bagi kita. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Makanya itu ada firman Tuhan mengatakan barang siapa yang mengurangi atau menambah, nah bla 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 bla. Bapak Ibu cari ayatnya, terusin sendiri, renungkan artinya apa. Jadi beriman adalah berbicara tentang definisi, arti hakiki yang sesungguhnya, arti esensial. Yang penting yang baku tidak bisa berubah.
Jadi definisi itu dipraktekkan gitu loh di dalam kehidupan kita. Ya, jelas ya sampai sini ya. Bedanya iman dan percaya ya. Supaya kita nanti kita bila bilang aku percaya atau aku beriman, kita sudah tahu. Oh, beriman itu begini, percaya itu begini. Tadi saya bilang beda tipis ya, 11-12. Saya mau coba bacakan, Bapak Ibu simak ya, baik-baik ya. Diingat-ingat, bila perlu mau direkam, boleh, mau dicatat, boleh, terserah. Iman itu mengandung arti, ya. Jadi iman definisi ya tadi ya. Iman itu di dalam iman sudah ada kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu tidak percaya kebenaran, berarti Bapak Ibu tidak beriman. Selain kebenaran, mengandung juga arti kebaikan atau penuh kasih. Jadi kalau Bapak Ibu jealous sama temannya, berarti Bapak Ibu nggak beriman ya. Tidak sesuai dengan definisinya. Ya. Nah, iman ini juga sudah mengandung arti keadilan. Jadi kalau kita melakukan saudara kita atau teman kita nggak adil, ingat-ingat berarti saya tidak beriman. Kenapa? Saya melanggar definisi iman itu. Kita harus ngaku ya, nggak semua kita setiap hari, setiap saat itu melakukan kebenaran. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul ya. Sama loh Bapak Ibu sama saya. Kita pun harus mengaku bahwa tidak selalu setiap saat sepanjang hidup kita, sejak kita mulai percaya, kita selalu penuh kasih. Tidak selalu. Hanya masalahnya Bapak Ibu kalau saya tanya dan Andreas mau ngaku apa enggak gitu aja. Ya loh. Tapi tidak ada manusia yang terhindar dari ini. Tidak ada satupun manusia yang bisa selalu adil. Yang ada adalah kalau saya senang dengan A, saya berusaha membela A, walaupun mungkin kalimatnya agak belok-belok begitu ya. Itu wajar gitu. Tetapi firman Tuhan mengatakan tidak begitu loh Bapak Ibu. Jadi di dalam iman itu harus ada kebenaran. Di dalam iman harus ada penuh kasih. Di dalam iman harus ada keadilan. Di dalam iman ada yang namanya percaya. Nah, ya makanya iman dan percaya beda tipis. Sedangkan percaya itu adalah kata kerja. Bagaimana kita praktekkan definisi itu di dalam kehidupan kita. Percaya itu punya arti sebab akibat. Di dalam kata percaya itu ada mengandung arti sebab akibat. Jadi karena si X baik, aku percaya sama dia, sebab akibat. Ya. Ada sebabnya, ada akibatnya. Gitu. Itu mengandung arti itu. Dan percaya pun mengandung arti kata sifat. Artinya apa? Kalau kita percaya, itu berarti merupakan sifat kehidupan kita sebagai orang percaya. Sejak kita terima Yesus di dalam hati kita, mengaku percaya Yesus, aku percaya kepadamu, engkau juru selamatku satu-satunya, masuk dalam hatiku, jadi raja dalam hidupku. Maka sejak itu, kalau kita berbicara tentang percaya, maka itu merupakan satu kata sifat. Sehari-hari kita mensifatkan seperti itu. Ya tidak gampang ya, tidak gampang. Terus terang tidak gampang. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita ada di situ. Kita perlu belajar, perlu bertumbuh. Untuk apa? Untuk menyesuaikan definisi yang ada ini tadi. Untuk kita praktekkan bahwa itu menjadi kata sifat. Sifat, kita punya sifat bahwa kita lebih cinta kebenaran. Atau bukan lebih cinta, kita cinta kebenaran. Salah kalau lebih cinta ya. Kita cinta kebenaran.
Kita cinta penuh kasih. Kita cinta keadilan. Repotnya di dalam firman Tuhan yang membuat saya terpana beberapa waktu yang lalu, ada ayat mengatakan begini, nanti Bapak Ibu bisa searching gampang, cari di Google ayatnya di mana. Mengapa kamu tidak lebih suka menerima ketidakadilan? Gak ada kok suka terima. Wah, ini surat ini buat saya untuk mengerti sulit maksudnya. Ya. Dan tidak terima keadilan, menerima ketidakadilan. Kok suruh suka? Maaf, saya ambil minum. Jadi Bapak Ibu, wah kalau itu kebenaran yang mana yang harus dijalankan itu. Tapi yang jelas itu ya, tadi definisi ya, definisi iman sebagai kata benda dan definisi percaya. Ya, udah ya, jelas ya. Nah, gini. Apa bedanya Abraham dan Abraham? Pak, Allah yang ganti namanya Pak. Ya bedanya apa? Ya, kita perlu tahu itu. Abraham itu artinya bapak yang mulia. Abraham, bapak banyak orang. Banyak orang itu enggak terbatas. Ini bisa dikatakan banyak orang, ini semua orang bisa dikatakan begitu. Ya. Nah, sekarang tidak punya keturunan, suruh percaya. Maka ayat 6 mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Ya, percaya ya. Berarti tadi ya punya unsur kata sifat, ya, punya unsur sebab akibat, tapi bukan sebab akibat ya. Kalau sebab akibat berarti transaksional. Kita bisnis, kamu menguntungkan saya menguntungkan kamu, itu bisnis transaksional. Tidak seperti itu. Ya, jadi ada unsur itu ya. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi dia lebih senang kebenaran, menyifatkan kebenaran, menyifatkan kasih, menyifatkan keadilan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kebenaran ini perlu kita hati-hati, karena sebetulnya Alkitab menjelaskan tertulisnya sama kebenaran, tetapi kata bahasa aslinya bisa berbeda. Kata bahasa aslinya bisa berbeda. Ya, baik itu bahasa Yunani Perjanjian Baru ataupun bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu, kalau dibandingkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, seringkali Perjanjian Lama itu lebih sederhana variasinya, tetapi satu kata memiliki arti yang lebih banyak. Kalau Perjanjian Baru, kata-katanya beberapa kali lebih banyak variasinya, tetapi arti katanya lebih sempit. Begitu. Itu bedanya. Prinsipnya gini Bapak Ibu, kalau baca tentang kebenaran, Bapak Ibu harus hati-hati, ini kebenaran mana yang dimaksud. Nah, sekarang yang dimaksud di sini yang mana Pak? Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini adalah kebenaran yang dimiliki oleh Allah, bukan kebenaran saya tadi konslet kebodohan, saya minum air konsletnya reda. Bukan itu, walaupun ini benar juga gitu. Ya, kenapa? Karena kebenaran di sini yang Kejadian 15 ayat 6 itu bersifat kata, bukan bersifat jenis katanya kata benda.
definisi lagi. Tidak bisa dirubah. Apa? Kebenaran Tuhan tidak bisa dirubah. Sudah artinya seperti itu. Kalau Tuhan mengatakan akulah jalan dan kebenaran, maka kebenaran itu bukan kebenaran yang seperti kita mengerti. Bukan. Itu kebenaran kita harus lihat. Loh, kebenarannya Tuhan apa? Kok mengatakan akulah kebenaran? Beda ya Bapak Ibu ya. Wah, ini kalau dibikin PA seru Bapak Ibu. Ya, seru banget. Karena definisi itu kita sudah cukup bisa bahas mendalam, belum lagi nanti prakteknya sebagai kata kerja kita harus bahas mendalam juga. Jadi kalau di sini dikatakan orang percaya, ya, punya memiliki sebagai kata sifat. Orang percaya belajar dari Abraham, berarti sifat Abraham ini yang perlu kita percaya, perlu kita ikuti, seperti itu. Orang percaya belajar dari Abraham. Orang percaya ya. Memang saya seringkali suka membedakan antara orang Kristen dan orang percaya. Ya, definisinya beda tipis tapi beda lah. Orang Kristen dan orang percaya. Makanya kenapa orang Kristen itu bisa off, bisa on, bisa in, bisa out gitu ya. Sebentar dari ini, sebentar dari itu. Ya orang Kristen soalnya. Kalau orang percaya, tidak mungkin ganti-ganti, tidak mungkin. Kenapa? Karena dia berpegang pada definisi itu tadi. Kebenaran ini definisinya, kata Buddha. Ya, orang percaya belajar dari Abraham, menanti-nantikan jawaban Tuhan dengan iman. Bapak Ibu, ada yang masih menantikan jawaban dari Tuhan dari pergumulan-pergumulan kita di dalam hidup ini? Saya tahu jawabannya. Ada Pak, tidak ada satupun yang bilang tidak ada. Betul ya? Betul ya? Iya, tidak ada. Karena kita masih hidup. Jadi di dalam kehidupan ini, ditantang bukan ditantang. Mana yang kita ambil, mana yang kita pegang. Sekitar 35-36 tahun yang lalu, ya, itu pada saat saya baru menikah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah menikah pasti mengalami, yang belum menikah kalian belajar. Ya sudah sama belajar kok. Ketika saya baru menikah, saya janjian sama istri saya, kita jangan punya anak dulu ya setahun. Wah siap, saya bilang begitu, gak masalah setahun. Buat saya ya, gak masalah. Walaupun kami waktu itu umurnya sudah cukup untuk menikah. Bahkan kalau menurut orang mungkin terlalu tua untuk menikah. Tapi ya gak apa-apa, kan deal agreement harus ada. Oke, setahun. Juga bener. Masa menikah nanti langsung bener kasih juga ya istri saya. Ini saya loh ya, saya loh. Orang-orang bisa berbeda. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saya benar atau saya salah, tetapi setiap orang punya kerinduan masing-masing. Tahun kedua, oke, kita siap-siap punya anak. Bapak Ibu, tidak nongol. Tahun ketiga, mulai kanan kiri. Andreas, karena kamu punya anak, ketemu temen, anakmu berapa? Ya kan? Lama-lama teman kanan kiri bilang, udahlah gak usah repot-repot, ambil anak aja. Wah, pada waktu diomongin ambil anak, saya sakit hati. Betul, sakit hati. Iman ini bablas. Karena saya sakit hati. Kenapa dasarnya saya sakit hati?
Saya bilang begitu, saya di dalam hati saya berkata, anak itu yang ngasih ke Tuhan, bukan saya. Kenapa saya harus ngambil anak? Saya loh ya, sekali lagi loh ya, saya tidak mengatakan bahwa saya ini benar atau enggak, tapi saya punya dasar. Saya juga tidak mengatakan Bapak Ibu salah atau benar, saya tidak mengatakan itu. Tetapi ini dari iman dan percaya yang saya kenal. Udah ambil anak aja, ambil anak. Wah, mulai kan? Rada goyah juga saya, betul. Saya dan istri rada goyah. Kita berusaha dan kemudian satu decision, satu keputusan keluar dari dokter. Pak Andreas dan Ibu, dengan kondisi seperti ini, menurut medis Bapak tidak mungkin punya anak. Saya waktu dengarnya tenang-tenang aja. Sampai di rumah saya nangis. Ya, sampai di rumah saya nangis. Loh, nggak punya anak. Setelah nangis sudah reda, saya berpikir kembali lagi pada pengertian saya Pak. Anak itu yang ngasihkan Tuhan. Kalau Tuhan nggak mau kasih, kenapa saya harus maksa? Iya toh. Mungkin Tuhan pikir Andreas nggak punya anak adalah yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Itu pemikiran saya, perenungan saya. Jadi kemudian saya komitmen. Tuhan, Abraham punya anak berapa tahun? Dari Tuhan ngomong 25 tahun. Anaknya Abraham siapa? Ishak ya. 20 tahun baru punya anak. Anaknya Ishak siapa? Yakub 15 tahun baru punya anak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Abraham 25 tahun, Ishak 20, Yakub 15. Saya baru 3 tahun Tuhan, 4 tahun lah katakan begitu. Saya bilang, Tuhan, di hadapan-Mu, saya dengan sungguh hati saya mengatakan, saya berdoa sendiri dengan sungguh hati, dengan keyakinan penuh saya katakan, Tuhan, aku tidak mau ambil anak. Kenapa Tuhan? Saya punya pemikiran Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Punya anak itu yang terbaik buat saya. Gak punya anak terbaik buat saya juga. That's all. Kami punya seperti dokter keluarga. Kami ingat ke beliau, kami bawa kata dokter itu ya, hasilnya kami bawa ke dokter itu. Dia bilang, iya sih betul sih kalau menurut ini mah nggak mungkin punya anak. Nah, ada 2 dokter kan? Tapi Andreas, dia lebih senior dari saya. Andreas, apa sulitnya sih buat Tuhan kalau mau kasih kamu anak? Apa sulitnya? Andreas dan Bima, Tuhan hanya perlu 1 sperma untuk jadi anak dari berjuta-juta sperma. Apa sulitnya buat Tuhan? Wah, saya garuk-garuk kepala dalam hati dia, bukan garuk-garuk kepala di depan dokter, beda. Saya pikir ya benar juga ya. Cuma perlu 1. Apa sulitnya buat Tuhan? Wah, di sini saya mulai jatuh bangun di dalam relasi saya bersama Tuhan. Fakta membuktikan tidak punya anak, tidak mungkin. Apakah aku mau beriman bahwa Tuhan itu, aku percaya kuasa-Mu sempurna. Sempurna itu artinya tidak ada kurang ya, tidak ada kurang, tidak ada yang kurang, sempurna. Suatu ketika saya baca Mazmur 127 kalau nggak salah. Ya. Tapi bunyinya seperti ini. Yang membuat penuh tabung panahmu itu Tuhan. Begitu saya baca ini, seperti saya dipalu, des, itu kepala saya, dibuka mata saya. Wah, betul, Tuhan. Sejak saat itu keraguan-keraguan saya lenyap.
Saya memang menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya yang membuat tabung. Saya disuruh bayi tabung, saya nggak mau. Nggak punya duit, masalahnya Bapak Ibu. Bukan nggak punya duit, gitu ya. Oke, singkat cerita, ya sudah. Tenangkan saya. Waktu itu nggak membuat tabung penuh Tuhan. Saya punya anak atau enggak tergantung Tuhan. Ngapain saya repot? Lah kalau saya ngotot sama Tuhan, harusnya saya tidak punya anak, tapi saya ngotot punya anak, Tuhan kasih. Wah, saya harus tanggung risiko itu. Risiko bahwa saya mengambil yang terbaik daripada Tuhan buat saya, dan saya ganti nomor 2, keinginan saya sendiri. Nah, saya cerita sama istri saya, oke, sepakat. Ya udah, kita jadi tenang. Ya tenang, belum setahun hamil istri saya bingung. Ini 3-4 tahun gak hamil. Ya vonis dokter sudah ada. Ini setelah saya menyerah, mungkin ukuran 6 atau 9 bulan. Istri saya hamil. Wah, saya bilang sama istri saya, saya bilang, ini anak perjanjian. Ini anak perjanjian. Siapa yang janjikan? Tuhan yang janji ke saya, bukan saya janji ke Tuhan. Bagian saya apa? Saya pegang definisi iman. Saya lakukan itu, percaya saya. Tuhan berbuat yang terbaik buat saya. Luar biasa. Singkat cerita, lahir, saya berpikir, saya pikir, udahlah, berarti anakku ini anak perjanjian 1. Udah gak pikir lagi, karena ini yang terbaik buat Tuhan. Jadi saya tidak pernah mikir itu lagi. 2 tahun kemudian lahir anak kedua. Loh, saya bilang, ini dokter gak salah loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan nyalain dokter, itu hasil medis, hasil laboratorium. Memang secara medis begitu. Kan ada ukuran-ukuran. Kalau kamu segini tidak punya anak, kalau segini ada kemungkinan punya anak, kalau segini subur, kan gitu. Ya, nggak boleh nyalain dokter. Saya juga nggak pernah nyalain dokter. Tetapi di situ saya belajar bahwa definisi iman saya harus pegang, yakinkan saya. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Dan saya lakukan itu menjadi sifat di dalam hidup saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah perjuangan iman yang, kalau saya lihat Abraham kan beda dikit ya, tapi ini Kejadian 15 ayat 1 sampai 6 selalu berbicara pada saya. Andreas pingin. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, apakah kita mau pegang definisi iman itu tadi? Saya ulang ini, definisi iman ya. 1, kebenaran. 2, penuh kasih. 3, adil. 4, percaya masuk ke situ. Yang artinya apa? Kata sifat. Kita harus mensifatkan itu. Bapak Ibu, teman-teman semua, mau pilih yang mana? Monggo, silakan. Tetapi saya mengatakan bahwa Tuhan saya lebih besar dari segala sesuatu. Bahkan saya pada waktu berdoa saya mengatakan, Tuhan, kalau Engkau mau kasih anak saya 30 tahun kemudian, saya percaya itu yang terbaik buat saya. Enteng kan saya tahu gitu, saya udah siap, udah punya anak, udah siap dari pergumulan ini tadi. Tapi ternyata mungkin pemikiran saya, Tuhan uji saya, Tuhan uji kami. Istri saya juga kaget, tidak nyangka hamil. 4 tahun sekarang anak saya juga. Bonus dari Tuhan, anak perjanjian daripada Tuhan. Saya
membuat penuh tabung panah itu Tuhan. Yang membuat kerinduan kita berhasil atau tidak itu Tuhan. Jangan pikirkan berhasil, jangan pikirkan tidak berhasil. Pikirkanlah bagaimana kita beriman kepada Tuhan dan bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Itu yang utama, yang tidak bisa diganggu-gugat. Bapak Ibu dan teman-teman, apapun keinginanmu, apapun kerinduanmu, naikkanlah itu di dalam doa dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Ada amin? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu mengucap syukur kepadamu. Engkau mengajarkan kami bagaimana iman dan percaya bertumbuh bersama-sama di dalam hati, pikiran, roh kami dan perbuatan kami. Untuk percaya kepadamu bahwa Engkau kuasa-Mu sempurna, tidak perlu diragukan. Tuhan, kami mau terima yang terbaik yang berasal daripada Tuhan buat kami masing-masing. Biarlah kerinduan ini kami naikkan ke hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jawaban kepada kami. Diberi kesempatan untuk Bapak Ibu semua untuk berdoa secara pribadi untuk kerinduan-kerinduan yang mungkin masih ada. Tuhan, Engkau pencipta langit dan bumi. Dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada dan hidup. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan semua kerinduan kami ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kami yang terbaik. Ajarkanlah kami untuk kami boleh melihat bahwa iman dan percaya itu bertaut dan terikat dengan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah semua doa yang kami naikkan kepadamu. Engkau mengetahui satu persatu kerinduan mereka, Tuhan. Engkau memahami kerinduan mereka. Tetapi sekarang kami percaya, lebih percaya lagi daripada sebelumnya, bahwa Engkau memberikan yang terbaik dan cocok untuk kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan seluruh doa dan permohonan jemaat-Mu dan hamba-Mu. Kami alaskan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuat kuasa, kasih dan